Ya, puji Tuhan saudara, shalom. Shalom saudara, shalom. Ada sukacita hari ini saudara. Yang sukacita katakan, wuh. Puji Tuhan kita bisa hadir di tempat ini kembali untuk beribadah sama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita menyaksikan beberapa video yang dibantu oleh multimedia. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street.
Memang, ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street. Bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu, fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas,
kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Siapa yang bersuka cita, beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Kalau kita boleh beribadah kembali di gereja di sini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Amin. Sebab banyak gereja yang tidak bisa membuka ibadah lagi. Entah karena biaya, izin dan sebagainya. Tapi Tuhan ada bersama kita di tempat ini. Oleh karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena ini juga jawaban doa saudara yang rindu untuk ibadah tatap muka. Amin. Ada yang rindu untuk online terus? Enggak. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan dengan hati yang penuh syukur kepada Dia. Haleluya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Selaku hamba-Mu hari ini, hamba menyerahkan ibadah spesial ini Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati. Puji Tuhan saudara, dengan semangat yang baru kita sama-sama bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama demi mimpi siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita sama bacakan 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan malam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu penampunanku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang menjalar di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menolak dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, tak kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malaikatnya akan beritakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya
supaya kakimu jangan takut kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan memecahkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari percaya katakan amin, saudara. Sekali lagi kita bacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari percaya kita katakan amin, saudara. Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Semua katakan Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku. Bila mari kita lebih lagi katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak merayakan Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat yang terbaik bagimu. Oh Tuhan, kami memuji. Mari kita lebih lagi kita katakan. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shikara bara 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 bara. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan buat kami untuk kami dapat beribadah di tempat ini. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Tak habis-habis kasih-Mu Tuhan. Selalu baru setiap hari. Besar kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas waktu-Mu yang Kau berikan buat kami Bapa. Kami lebih lagi memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Agar setiap firman yang dia sampaikan Bapak tidak sia-sia Tuhan. Untuk kami lebih lagi dikuatkan, diteguhkan. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapak. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan, pewahyuan, anggur yang baru, minyak yang baru, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera yang baru Tuhan. Curahkan untuk Ibu Gembala kami untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan terus belas kasihan-Mu dalam kehidupannya Bapa. Berkati kedua anaknya, mantunya dan cucunya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau permudah buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pak Nikono Harjo dan keempat wakilnya. Rayon kami Pak Samuel Harnadi dan semua hamba-hamba-Mu di Rayon 5 Tuhan. Kami berdoa untuk tim pastoral kami di tempat ini, Pak Guntoro, Pak Anto, Kak Daniel Tuhan. Kami berdoa untuk kabit-kabit di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk gembala-gembala kul Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka terus hikmat, urapan, pewahyuan Tuhan. Kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Kuasa otoritas surgawi Tuhan turun atas mereka. Dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan. Hadirat-Mu dan lawatan-Mu, mujizat-Mu terjadi. Bahkan banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Berikan mereka iman yang teguh kepada-Mu Tuhan Yesus. Agar mereka terus percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dari daerah hingga ke pusat. Dari Sabang sampai Merauke, dari terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Agar dalam melakukan tugas-tugas mereka Tuhan. Ada kebenaran, ada kejujuran, ada keadilan Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk presiden kami Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Agar semua keputusan yang diambil Tuhan. Berasal daripada-Mu untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ini. Memajukan bangsa Indonesia ini. Ada kebenaran, ada keadilan, ada kejujuran di bangsa kami Bapak. Damailah Indonesiaku. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Virus di bangsa kami sudah enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bergerak, tidak berkembang dalam kehidupan kami. Karena tubuh kami baik kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang berusaha Tuhan. Berkati yang bekerja. Berkati alam. Berkati segala-galanya di bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, urapan, pewahyuan Tuhan. Untuk mereka menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Agar umat-Mu yang mendengar dikuatkan, diteguhkan. Bahkan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih kami berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Kau pakai anak-anak muda ini menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Cinta mati-matian kepada-Mu, tidak kompromi dengan dosa. Mereka berani mengatakan kebenaran Tuhan. Agar pakai mereka di Pentakosta ketiga ini Bapa. Mujizat-Mu nyata, banyak penuaian jiwa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sudah datang pada siang hari ini Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan kami Tuhan. Tuhan yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Tuhan yang sakit Tuhan kami percaya Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus dengan sempurna. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu segala kebutuhan kami Tuhan.
Tuhan. Engkau yang memenuhi segala apa yang kami perlukan Tuhan. Kami hanya bersandar berharap sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati segala usaha pekerjaan kami. Anak-anak kami dalam studi Tuhan, yang sudah mulai tatap muka Tuhan, Engkau yang menyertai dan melindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kami terhindar dari segala mara bahaya. Tuhan, Engkau berkati segala yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami Bapa. Kami percaya Engkau hadir, Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun setiap langkah-langkah ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa mempersiapkan yang terbaik melalui amplop yang telah disediakan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita angkat pujian ini lebih lagi. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Kami percaya ada kekuatan baru, Tuhan. Kaulah perlindunganku, keselamatan.
Mari kita lebih lagi kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Yesus, oh Tuhan, hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu ya Tuhan, selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh Tuhan, kami mau lebih lagi. Kami mau menyembah-Mu. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami mau angkat penyembahan kami lebih lagi Tuhan. Ini hati kami, ini doa kami Tuhan. Segala hormat, segala pujian yang terbaik bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Menikmati jamah setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Biarkan Roh-Mu. Kamu bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna sampai hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan saudara. Kita angkat suara kita depan Tuhan, kita angkat doa kita depan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang nyata atas hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Kami beri yang terbaik, yang terbaik. Percaya kami di tangan-Mu Tuhan. Kami ada di rencana-Mu Tuhan. Oh Yesus, biarlah hadirat-Mu mengalir Tuhan. Kami ingin meresponi kehadirat-Mu Tuhan. Ini respon hati kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi, lebih lagi. Kami rindu hadirat-Mu. Kami
Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak sendiri. Yes, Tuhan. Kami di hati-Mu Tuhan. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah tinggalkan. Ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, oh Tuhan, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah tinggalkan. Di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami meninggalkan Dia. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini, hari perkenanan-Mu, kami boleh beribadah kembali di gereja ini. Anugerah-Mu yang luar biasa. Hanya Engkau yang akan memimpin kami. Engkau yang berbicara kepada setiap hati kami. Urapi kami semua Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak ada apa-apanya. Hancurkan semua hati kami. Biarlah kami duduk diam, mendengarkan Engkau dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati Tuhan. Nah, yang siap katakan bersama-sama, amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. 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 Siapa yang bersuka cita? Wow, haleluya. Teriakannya sudah terdengar ke surga, ya. Ya. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi mengisi gereja ini. Itu sebuah perkenanan Tuhan. Amin. Saya tadi sudah di pembukaan sampaikan banyak gereja tidak bisa beribadah lagi. Ya, bukan tidak diizinkan tapi tidak ada kemampuan, tidak ada biaya karena sekian lama berhenti. Tapi Tuhan memberi perkenanan bagi kita karena saudara semua rindu akan Tuhan. Rindu akan beribadah seperti ini. Itu sebabnya Tuhan berikan kita izin. Kalau lebih banyak lagi yang rindu, kita akan bikin 3 kali ibadah. Tergantung saudara. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saya hari ini bersuka cita karena bulan yang lalu saya masih pemulihan waktu rekaman di rumah. Saya juga saksikan kemarin itu masih gemetaran dan masih keringat dingin. Bahkan
rekamannya aja tuh bisa-bisanya gagal, saudara. Jadi saya bikin 2 kali, itu udah keringat luar biasa, gemetar. Lalu saya katakan sama Tuhan, cuman 20 menit loh. Tuhan kalau kayak gini repot, ya kan? Saya enggak mau kayak gini. Kalau saya pulih yang sempurna. Ya, akhirnya beberapa hari Tuhan pulihkan dan sudah enggak banyak keringat lagi. Maka saya berjanji nanti begitu perdana ibadah di gereja saya akan khotbah 2 kali. Jadi tadi pagi saya khotbah, hari ini jam ini saya bertemu saudara untuk memulai perkenanan Tuhan yang dahsyat baik bagi hidup saya juga bagi saudara semua. Disorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada yang lain yang kita bisa harap dalam dunia ini. Nah, hari-hari kemarin, beberapa hari ini menjelang awal bulan, biasanya saya minta Tuhan apa yang menjadi rema buat gerejamu lokal di sini. Dan Tuhan sampaikan dan itu confirm, selalu konfirmasi dengan beberapa hamba Tuhan, yaitu saya tanya dulu, bulan yang lalu masih ingat gak apa temanya untuk kita di sini? Menarik surga turun ke bumi. Cuman Pak Henry yang ingat, yang lain masih ingat? Judul besarnya adalah special blessing. Ya, special blessing bentuknya macam-macam. Ya, ada yang enak, ada yang enggak enak. Seperti yang saya sampaikan, saya sendiri mengalami yang kurang enak. Sakit. Selama bertahun-tahun, lebih 8 tahun saya nggak pernah sakit. Dan saat kemarin itu ngerasain sakit walaupun tidak berat, tapi merasakan itu, saudara. Dan akhirnya Tuhan pulihkan suatu kebaikan. Itu special blessing buat saya. Jadi kalau saudara dapat sesuatu yang kurang enak, jangan kesal, jangan menggerutu. Ada maksud Tuhan di balik itu semuanya. Amin. Ya. Nah, lalu untuk bulan ini saya dapatkan, jadilah engkau garam dan terang. Itu kan sudah lama, ya. Judul seperti itu sudah sering sekali kita dengar. Tapi kalau Tuhan bicara sekali lagi, pasti ada special yang Tuhan mau. Kita baca dulu ayatnya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5. Ini sudah populer lah ayat ini. Tapi setiap kali kita membaca dengan iman, pasti ada sesuatu yang baru di dalam kita membaca firman Tuhan. Amin. Ya, kita baca bersama-sama satu persatu. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, jadilah garam. Garam itu apa, saudara, artinya? Asin. Membuat asin. Membuat lebih enak atau tidak enak? Enak. Coba siapa yang suka masak tanpa garam? Suami-suami biasanya kalau kurang garam ngomel. Ya. Masakannya enggak enak, walaupun darah tinggi, saudara. Masih ngeyel. Ya. Tapi memang garam itu membuat sedap. Jadi hidup kita harus menyedapkan bagi orang lain. 1. 2, garam itu menyehatkan. Siapa yang setuju? Ya, karena ada orang-orang yang kekurangan garam, artinya itu kalium, mengandung kalium, tubuhnya itu lemes. Saudara.
Jadi saya ingat juga ada dulu sungai di Israel sana yang airnya itu membuat wanita-wanita sana mandul. Lalu Nabi Tuhan menyiramkan garam dan akhirnya air itu menjadi sehat kembali, menyehatkan. Ya. Terus ketiga, garam juga mengawetkan. Saudara punya ikan asin mau tahan lama, ikan mau tahan lama kita asinkan. Sayur mayur ada yang diasinkan. Buah-buah ada yang diasinkan supaya awet. Nah kalau saudara nanti mau diawetkan ya boleh aja dengan garam. Tapi kalau tubuh manusia biasanya nggak pakai garam, tapi pakai apa tuh? Raja-raja di Mesir itu pakai apa? Balsam, ya? Hah? Formalin. Dulu belum ada formalin, jadi pakainya balsam, rempah-rempah. Jadi Raja Firaun itu saya lihat sendiri masih utuh gitu, tapi tidak boleh disentuh sama sekali. Ya, dia masih utuh, diawetkan. Baik, itu kegunaan daripada garam. Cek kehidupan kita sendiri masing-masing. Apakah kita sudah menjadi garam bagi dunia ini? Karena kalau tidak menjadi asin, garamnya hilang asinnya. Tadi ayat itu mengatakan menjadi tawar. Dengan apa diasinkan? Tidak bisa. Jadi hanya dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi kalau engkau tidak menjadi penyedap bagi dunia ini, ada satu waktu nanti ketika antikris sudah makin berkuasa, engkau akan dibuang dan diinjak-injak. Siapa yang mau katakan amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin Ibu. Semua ngeh ya. Jadilah garam, amin. Amin. Ya, yang kedua terang. Terang itu sekecil apapun akan menerangi tempat yang segelap apapun. Katakanlah itu hanya puntung rokok. Ketika di tempat yang sangat gelap, dia mengubah kegelapan itu atau tidak? Ya. Walaupun hanya seujung rokok itu. Tetap itu adalah terang. Tapi saudara jangan jadi terang yang seperti itu dong. Ya enggak? Itu remang-remang. Tidak jelas, hanya cuman ya enggak ada maknanya, buat baca enggak bisa. Tapi jadilah terang seperti lampu ini. Terang benderang, kita bisa lihat apa saja. Amin. Ya, jadi menerangi. Dengan cara apa? Kehidupan kita ini harus menjadi berkat. Saudara, saya mau tanya, apakah antikris itu sekarang ini ada atau belum? Ada. Terutama itu bicara tentang roh antikris. Roh antikris itu masuk di dalam manusia-manusia. Nah, manusia yang punya roh antikris, yang disetir oleh roh antikris, ada tanda-tandanya tertentu. Antara lain, gampang marah, kedagingannya ini kuat, semua pikirannya fokusnya ke duit. Kalau yang tidak menghasilkan duit, merugikan. Nah, kalau sekarang pandemi seperti ini, semua toko tutup, apa saja tidak bisa jalan, mau bilang apa? Kembali kepada Tuhan. Ya kan? Itu. Makanya perhatikan aja orang-orang yang masih gampang responnya negatif. Itu terus terang aja, itu ada roh antikris di dalamnya. Ya, karena roh Allah itu hanya memberikan apa? Damai sejahtera, buah roh itu yang 9 jenis. Amin. Walaupun ditindis, dimaki-maki, puji Tuhan. Nah itu enggak gampang. Tapi kalau kita sudah menyalibkan daging, bisa. Karena roh Allah ada padaku. Jangan cuman katanya, tapi alami itu.
di awan-awan, sementara yang di bumi menderita, aniaya. Tapi itu ada beberapa versi. Ada orang termasuk GBI mempercayai bahwa kita diangkat dulu, baru aniaya datang. Yang kedua adalah kita aniaya 3,5 tahun, separuh dari 7 tahun aniaya. 3,5 tahun kita mengalami, lalu setengah kemudian diangkat. Ada yang ketiga adalah nanti setelah aniaya selesai, baru kita diangkat. Selama ini GPI mengaku yang pertama, mengikuti yang pertama. Tetapi ada yang mengcounter baru-baru ini, ayat-ayat itu dibaca lagi bahwa aniaya itu dialami. Ya mungkin itu versi yang kedua. Karena kita lihat sekarang, saudara ngerasa nggak kita ini ada aniaya? Ya, apalagi musim-musim sekarang ini pandemi, udah mulai vaksin-vaksin dipakai buat syarat. Nah di situ kita harus jeli, saudara. Hubungkan itu semua dengan firman Tuhan. Jangan rasa, ya memang udah aturannya begitu, ya ayo udah vaksin aja sok semua. Bukan melarang vaksin, ya, tapi cari yang Wahyu 13 ayat 18b, 18a. Ini penting, saudara. Wahyu 13 ayat 18a. Yang atas saja A-nya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Dah, sampai situ. Karena sebelum-belumnya, ayat 16, 17, itu bicara tentang apa? Ada yang tahu? Buka. Tolong turunkan, 16. Ini apa? Chip. Yang sekarang rame kan? Wah, vaksin ada chipnya, ada isinya, 666 dan sebagainya. Kita tidak bisa mengerti, saudara. Tetapi yang penting apa tadi? Hikmat. Carilah hikmat, minta hikmat. Nah kalau kita nggak minta, ya Tuhan nggak ngasih lah. Terserah lu lah. Tapi kalau kita minta hikmat, Tuhan kasih hikmat. Dan itu Tuhan kasih jalan. Pasti. Chip itu di situ, ya, tuh diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi. Itu belum tentu bentuknya fisik seperti itu. Artinya nanti pasti pada ditandain di sini atau di sini. Iblisnya juga pinter kok. Kemajuan zaman dia tahu. Ya kan? Jadi mungkin tidak bentuk seperti itu. Terus 17. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Bilangan manusia adalah 666. Kalau bilangan Tuhan 777 sempurna. Ya, jadi kita nggak bicara tentang ada 666 di situ, nggak ada, kita nggak tahu semuanya. Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan, hati kita akan damai sejahtera. Ya, jadi rapture tadi mau yang versi pertama, kedua atau ketiga, siapkan aja diri kita. Yang penting berjaga-jaga jadi garam dan terang. Hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika aniaya datang, kita tetap jadi garam dan terang. Tiba-tiba Tuhan datang rapture, kita ke bawah. Tapi kalau saudara santai-santai hari-hari ini, ya belum. Nanti kan antikris itu bentuk yang datang pakai pedang-pedang kayak film-film anak-anak itu. Ya. Kalau menunggu itu, ketinggalan loh kita. Kita nggak membereskan hidup kita. Santai, masih ada ganjelan-ganjelan, dosa-dosa, biarin aja. Tenang aja. Ntar sampai sudah kelepek-kelepek, gak bisa apa-apa, di ICU, baru mau mengaku dosa. Ya kalau diperpanjang, kalau enggak tiba-tiba terus Tuhan ambil,
Mau kemana kita? Ya kan? Hati-hati dengan masa-masa ini. Semua terjadi dengan mendadak. Puji Tuhan, ada teman-teman bersaksi sudah di rumah sakit kemarin. Itu roh maut itu memang begitu kuat di rumah sakit. Di antara orang-orang yang COVID semua itu. Ada yang jejeritan, ada yang langsung mati. Tetapi ada yang terus ambil pujian. Sehingga anak Tuhan yang lain, oh tahu ini sesama teman, ayo kita pujian, berdoa bersama-sama. Dan itu diselamatkan. Lewat dari maut. Nyata benar. Roh maut itu di rumah sakit, saudara. Apalagi di ICU. Gitu. Jadi kalau saudara dan saya hari ini ada di sini dalam keadaan yang sehat, artinya itu perpanjangan daripada Tuhan. Jadilah berkat, jadilah garam, jadilah terang dunia. Jangan santai-santai. Bukan waktunya untuk kita santai-santai hari ini. Ya, jadi ajaran-ajaran banyak, tapi yang penting kita tahu bahwa Tuhan mau kita berjaga-jaga. Ya. Jadi dari Paniko kemarin waktu doa bersama dia menyampaikan hari besok tanggal 6 September sore itu mulai memasuki tahun baru Ibrani. Namanya Pay Beth 5782. Bisa? Tolong. Jadi nanti simbol-simbol lama itu ayin-ayin sudah akan berganti. Tapi kita tahun barunya adalah 2022. Ya, tapi secara roh kita adalah Israel rohani. Jadi kita juga ikut di situ. Sudah memasuki sekarang ini. Tinggal saudara mengimani apa enggak. Ini 5782 bentuknya seperti itu. P itu 8. Angka 8 itu berbentuk seperti mulut. Ya, secara global itu tahun Sabat. Tahun perhentian. Diam. Banyak diam dengan Tuhan. Sehingga kita memperhatikan mulutnya Tuhan. The voice of the Son. The Son of God. Suara daripada anak Allah yang akan berbicara. Kalau kita nggak diem, tidak akan mendengarkan tuntunannya itu. Nah, bed atau ada yang pakai H belakangnya, itu berbentuk arti, salah satu artinya adalah rumah atau bait. Rumah bukan rumah kita, tapi rumah Allah. The house of Christ. The house of Jehovah. Bait Allah. Apa hubungannya? Tahun sekarang masuk ini, Paybet. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan. Kemarin Pak Andiko juga singgung itu. Doa khusus fokus sama Tuhan. Fokus ke atas. Jangan ke sekeliling. Jangan perhatikan apa penyakit segala macam. Jangan fokus ke atas. Lalu seperti yang bulan lalu tarik surga turun. Jadi confirm itu yang saya dapatkan. Tarik kuasa yang besar itu sehingga kita akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama Allah yang besar. Nah, secara fisik di bumi ini, secara sejarah 2022 profetiknya bait itu, bait Allah di Israel yang ketiga akan mulai dibangun. Karena sampai sekarang itu belum. Dan itu adalah satu tanda penting akan kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, kalau itu sudah dibangun, ya, apalagi yang kita mau bilang, sudah sangat-sangat dekat dengan bukti kejadian Tuhan datang kembali. Saudara pernah dengar nggak bait Allah ketiga? Yang kedua kan itu dirobohkan, gitu.
Nggak ada. Sekarang itu adanya di bawah daripada masjid yang diagungkan, yang kepalanya emas tuh. Ya, orang nggak boleh masuk ke bawah. Puji Tuhan saya sudah masuk ke masjid itu yang ada jenggotnya Muhammad katanya. Dan tapak kakinya yang waktu dia naik katanya. Tapi di bawah itu ada reruntuhan bait Allah. Yang itu harus dibangun kembali. Tinggal waktunya kapan? Yaitu dia. Ya, perkara-perkara yang besar yang akan terjadi ke depan. Nah, dahsyatnya di gereja kita ini, Pak Niko dapatkan Pentakosta ketiga. Ya, sudah beberapa tahun lalu. Dan sudah merambat dari timur ke barat, dari Indonesia ke barat, harusnya nanti masuk kembali ke Israel, Yerusalem. Dan di sana kita sudah ada join House of Prayer di Yerusalem. Si Israel muda dua pemuda yang pernah datang ke sini, itu salah dua, bukan salah satunya. Mereka itu ada dari House of Prayer di sana, yang ada link dengan menara doa kita di SICC sini. Ya, sayang sekarang belum dibuka lagi. Kita berdoa supaya segera dibuka lagi. Nah, sekarang itu kemarin-kemarin Pak Niko punya university, punya hall yang disebut Niko Nyotora Harjo Hall di ORU ya. University of Oral Roberts University di Amerika. Itu subjeknya tentang Third Pentecost, Pentakosta ketiga. Jadi sudah mendunia, Pentakosta ketiga. Ditambah sekarang ini sudah diresmikan Azusa Street Prayer Tower, APT singkatannya. Yang tadi disinggung di VOP, Voice of Pentecost. Makanya itu dengarkan, itu visi isinya. Yang tahun lalu harusnya itu sudah mulai dipersiapkan, tapi hanya diberi izin 2 tahun untuk menyewa rumah itu, yang merupakan rumah dari pertama kali Pentakosta kedua, William Seymour di situ. Terus ketika selama proses itu Tuhan bilang nggak bisa 2 tahun, 7 tahun sewanya. Tapi pengelolanya tidak setuju. Jadi pending. Nah, pending itu ternyata Tuhan punya kehendak karena pandemi. Ya, jadi kalau kita lakukan itu pun kemarin kurang efisien. Jadi tahun ini, kemarin ini baru tanda tangan 7 tahun dikasih. Sudah selesai. Nah, itu satu bukti lagi bahwa House of Prayer, Azusa Street, benar-benar di tempat 1906 ketika William Seymour dilawat Tuhan luar biasa, disitulah kita akan pakai sebagai menara doa lagi, International Tower Prayer. Saudara ikut, nanti bisa ambil linknya kalau sudah siap. Dan juga kalau yang mau ikut serta menabur, Pak Niko juga buka ini taburan yang subur untuk tawarannya Tuhan. Ya, itulah yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak diam. Memang Pak Niko tidak banyak ada konten-konten di YouTube seperti yang lain, tapi sahabat, diam selama pandemi ini. Itu maunya Tuhan. Dan ketika sekarang masuk pada mulut berbicara, kita mendengarkan arahan daripada Tuhan sendiri. Ya, mungkin nanti melalui prayer tower itu banyak nubuatan-nubuatan yang terjadi. Percayai, dengar, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dengarkan suaranya, tuntunannya untuk masuk 2022.
belum masa yang sempurna kembali, tapi baru permulaan, dan bahkan perkara-perkara yang besar akan terjadi. Apa itu perkara-perkara besar? Lihat aja, tunggu aja, tarik itu dengan iman. Bagi saudara masing-masing, perkara besarmu si A dengan si B tidak sama, ya, tapi itu bisa terjadi. Mungkin engkau sedang berdoa untuk orang yang engkau kasih, untuk bisa percaya Tuhan, untuk bisa dipulihkan. Dan itulah perkara besar yang menjadi doa kami. Tapi yang lain mungkin berdoa tentang usahanya yang sedang tutup. Nah, tiba-tiba Tuhan bukakan pintu yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Itu iman kita. Perkara-perkara yang besar, tarik untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus hari ini. Biarlah fokus kita kepada Tuhan. Setiap kali menerima tubuh dan darah Yesus, jangan anggap biasa-biasa saja, tapi ada kuasa yang luar biasa di situ, dan itu menjadi kekuatan baru buat kita semua. Kita nyanyi dulu bahwa hidup kita adalah kesempatan. Jangan hanya karena lagunya enak, perhatikan setiap kalimat di situ, dan biarlah engkau sungguh-sungguh menjadi berkat di hari-hari ini dengan mengasinkan garammu kembali, dan jadilah terang yang menyala kuat dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, katakan itu, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah Kesempatan. Haleluya. hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. haleluya. Kalimat ini mengatakan, jangan tunggu sampai engkau tidak bisa apa-apa, baru menyerahkan diri kepada Tuhan. Sayang, Tuhan memberkatimu saat ini. Selama engkau masih bisa berjalan, bernapas dengan bebas, pakailah hidupmu untuk menjadi berkat. Kiri dan kananmu, gak usah jauh-jauh, gak usah mikirin ke kota-kota mana. Apa yang ada di seputar kita, saksikan kebaikan Tuhan. Bukan harus baca firman Tuhan, tetapi nyata teladan hidupmu menjadi berkat. Puji Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan, mari nyanyi sekali lagi. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini
sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kiara bayara la bayara la basi. Kiara bayara, muliakan Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk hidup ini. Jadikan berkat Tuhan. Jadikan garam kami asin kembali. Jadikan terang kami bernyala kembali. Tidak ditutupi dengan apapun. Sehingga terang itu menyala dengan jelas untuk menerangi sekeliling kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan, ampuni segala kesalahan kami yang lalu, supaya kami layak menerimanya. Berkati pelayan-pelayan-Mu, juga jemaat-jemaat kami semuanya. Dalam nama Yesus, amin. Hidup ini adalah. Silakan duduk kembali, saudara kalian. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. mari berdoalah supaya Tuhan membersihkan hidup ini, mengampuni setiap kesalahan kami, dan kami menerima kekuatan yang baru hari ini melalui tubuh dan darah Yesus. Mari angkat roti ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkatlah cawan di tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kami ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Dengan kata-katamu, ucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya. Berkurlah Terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Siapa Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Tariklah kekuatan yang sempurna dari surga turun atasmu, mengalahkan semua ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit, segala macam perpecahan-perpecahan di dalam rumah tangga sudah dibereskan oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Setelah engkau menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami masuk di dalam sabat-Mu, berdiam diri, banyak mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan berbicara, kami mendapatkan hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan hidup kami terus menjadi berkat. Jangan terlambat saudara. Jadilah berkat saat ini. Dan Tuhan Yesus disenangkan, maka Dia akan turunkan special blessing bagi kehidupan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. haleluya. Dia Rabbi, ya Rabbi, Sikaraba, ya Rabbi. Dia Rabbi, Sikaraba. Haleluya. Haleluya. Special blessing
turun ke atasmu semuanya. Dan engkau akan pulang dengan kekuatan yang baru, kemenangan yang baru. Darah Yesus ada di dalam darahmu. Segala perkara boleh terjadi dan kita tidak akan tergoyahkan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu pada waktu pulang dengan berkat-Mu spesial, damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah yang sempurna dari Allah dan terus ada di dalam keintiman, di dalam Roh Kudus-Nya di Pentakosta ketiga ini. Menyertai saudara semua ini hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terus setia kepada Dia. Haleluya. Amin.